Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria ditemukan tidak bernyawa di rumahnya di kawasan Pelaju, Palembang. Polisi belum pastikan penyebab kematian. Hindari tabrakan, sebuah truk terperosok ke tempat timbunan pipa PDAM di kawasan Pelaju, Palembang. Ikan gabus ternyata tidak hanya dikonsumsi, kini ada jenis ikan gabus yang justru dipelihara dan diperjualbelikan dengan harga jutaan rupiah. Kita ke informasi pertama. Seorang pria ditemukan tidak bernyawa di kamar rumahnya di kawasan Tegal Binangun, Pelaju, Palembang, Minggu sore. Polisi belum dapat memastikan korban tewas karena sakit ataukah sebab lainnya. Penemuan jasad pria bernama Tony Agus alias Acok ini menggembarkan warga perumahan Permata Indah Residen Tegal Binangun, Pelaju, Palembang pada Minggu sore. Pria berusia 70 tahun itu ditemukan sudah tidak bernyawa dalam kamar tidurnya. Kondisi tubuhnya pun telah membengkak dan mengeluarkan aroma yang menyengat. Penemuan jasad Tony ini bermula dari kecurigaan warga yang mencium bau busuk di sekitar rumahnya. Warga pun beramai-ramai membuka paksa pintu rumah dan melihat Tony sudah tidak bernyawa di atas tempat tidurnya dalam posisi terlentang. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara belum dapat memastikan apakah korban tewas karena sakit atau ada sebab lain. Jadi benar hari ini kami tetap dari masyarakat bahwa ditemukan mayat Mr. X dengan laki-laki umur sekitar 70 tahun lebih oleh masyarakat sekitar menghubungi polsek untuk olah TKP. Ini korban sendirian apa gimana, Bang? Untuk korban ini sendirian karena anak-anaknya lagi liburan ke Lampung. Untuk dugaan sementara, Bang? Sementara kami belum menyimpulkan, masih dalam pemeriksaan forensik dan sekarang mayat dibawa ke Masjid Bayangkara untuk melakukan otopsi. Korban sudah beberapa hari ini tinggal seorang diri di rumah karena semua anaknya sedang pergi berlibur ke Provinsi Lampung. Terakhir saya lihat beliau 3 hari yang lalu pulang naik Gojek. Jadi ini tinggal sendirian Pak Edan ya? Sama anak-anaknya, kebetulan anak-anaknya libur berangkat ke Lampung. Tak mungkin sendirian. Selanjutnya jasad Tony dibawa polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang untuk dilakukan otopsi. Sementara saksi yang menemukan jasad korban masih diminta keterangan oleh petugas Reskrim Polsek Pelaju. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sebuah truk bermuatan pupuk terperosok ke tempat timbunan pipa PDAM di Talang Putri, Pelaju, Palembang. Akibat kecelakaan tersebut terjadi penyempitan dan membuat kemacetan lalu lintas yang cukup parah. Truk bermuatan pupuk ini baru saja dievakuasi dari sebuah lubang bekas galian pipa PDAM di kawasan Talang Putri, Pelaju, Palembang. Supir dan warga berhasil menarik roda truk dari lubang setelah mengurangi muatan truk. Kejadian ini membuat jalan di lokasi sekitar menjadi menyempit hingga kemacetan panjang pun tak terhindarkan. Kecelakaan bermula saat truk berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan. Untuk menghindari terjadi kecelakaan, sang sopir pun menepikan truknya ke pinggir jalan. Sayangnya, truk justru melintas di atas bekas galian pipa PDAM hingga terperosok. Itu kenapa pacak kejeblos ini, Pak? Oleh karena dia tadi ngelak mobil, gitu. Sana dan sana, berhubung jalan kecil kan, maklum ada ya, dijebak. Iya. Jebak di lubang itu, Pak? Iya. Ini lubang itu apa? Bekas apa? Ini kan untuk pipa ledeng. Iya. Udah berapa lama ini, Pak? Tidak 3 bulanan sudah ini. Tidak dicor ulang, Pak, ini? Belum, ada yang dicor, ada yang tidak. Nah, gimana? Udah sering kejadian saya ini, Pak? Oh, neman, 3 kali. 3 kali. Belesek kayak itu, Pak, ya? Iya.
Warga tidak mempermasalahkan adanya proyek galian pipa PDAM rusak. Mereka berharap kontraktor mengembalikan kondisi jalan seperti semula karena lubang bekas galian hanya ditimbun dengan tanah hingga berbahaya di saat hujan turun. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Kawanan gajah liar kembali memasuki pemukiman warga di kawasan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kemungkinan gajah-gajah mencari makanan karena kesulitan mencari makan di hutan. Warga panik dan berlarian saat melihat sekelompok gajah liar masuk ke kebun mereka di Desa Muktijaya, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Warga berusaha menghindari hewan berbadan besar itu dengan cara lari sejauh mungkin. Mereka khawatir akan menjadi sasaran dari sekelompok gajah-gajah liar tersebut. Sedikitnya 3 ekor gajah yang ke kebun warga dan merusak kebun. Tampaknya gajah-gajah ini ingin mencari makanan karena diduga sumber makanan hewan yang memiliki belalai ini sudah habis di habitatnya. Warga Desa Muktijaya dan Desa Nusakarta telah 2 hari ini resah karena gajah-gajah masuk ke pemukiman mereka. Warga bersama anggota TNI dan polisi terus berjaga-jaga. Ada beberapa kumpulan atau sekelompok dari satwa liar, yaitu gajah, di mana satwa liar ini sudah mulai memasuki pemukiman dari warga dari Kecamatan Air Sugihan, di mana tepatnya ada desa di Muktijaya dan desa Nusakarta, di mana kedua desa tersebut saat ini bersama masyarakat dan Babinsa sedang melakukan evakuasi terhadap binatang atau satwa liar ini sendiri. Belum diketahui pasti dari mana asal gajah-gajah masuk ke pemukiman penduduk. Warga berharap pemerintah dapat segera mengambil langkah untuk mengevakuasi hewan yang terancam punah ini dari pemukiman mereka. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir mencoret lebih dari 3.000 daftar warga penerima program Keluarga Harapan. Langkah ini dilakukan setelah petugas melakukan verifikasi validasi data setiap bulannya. Lebih dari 3.000 warga penerima program Keluarga Harapan atau PKH resmi dicoret oleh pemerintah Kabupaten Ogan Ilir melalui Dinas Sosial. Dicoretnya warga dari daftar penerima PKH karena dinilai tidak tepat sasaran. Mereka tercatat bukan warga miskin, tetapi memiliki pekerjaan tetap seperti PNS, TNI Polri, Kepala Desa, Perangkat, dan Bidan Desa. Dicoretnya warga dari daftar penerima PKH ini setelah petugas melakukan verifikasi validasi data setiap bulan. Langkah ini dilakukan agar penerima program Keluarga Harapan benar-benar tepat sasaran. Dinas Sosial Ogan Ilir mengakui selama ini data yang mereka gunakan tidak valid. Kita setiap bulan, secara update setiap bulan kita melakukan verifikasi validasi data, terutama data terpadu kesejahteraan sosial, SIKNG, yang update melalui SIKNG Dinas Sosial Ogan Ilir, langsung update ke SIKNG Pusdatin Kemensos Republik Indonesia. Jadi setiap bulan kita laksanakan kelayakan, ketidaklayakan terhadap penerima-penerima bantuan sosial, baik itu penerima bantuan BPNT, sembako, maupun program Keluarga Harapan. Kita berupaya semaksimal mungkin minimalisir ya penerima-penerima bantuan itu yang tidak layak lagi menerima, dan kita keluarkan dari penerima bantuan itu, baik PKH, BPNT maupun PBI. Ya, karena kita yakini selama ini data-data itu banyak data yang tidak valid, ada yang pegawai negeri, ada yang TNI, ada yang Polri, ada bidan desa, ada perangkat desa, ada kepala desa, penerima-penerima bantuan sosial maupun jaminan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Ogan Ilir akan terus meminimalisir dan mencoret warga yang tidak layak menerima bantuan dari pemerintah. Sebab PKH adalah program bantuan sosial untuk warga kurang mampu dari pemerintah yang tujuannya untuk membantu mengatasi kemiskinan di tanah air.
Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan.